dulu ya Yunda. Oke, oke Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini Allah izinkan kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu di bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Ridwan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membacakan agenda acara pada kegiatan kali ini, yakni ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan situs materi, penyampaian materi dengan durasi 45 menit, tanya jawab dengan durasi 15 menit, closing statement, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yumuna. Kepada Yumuna, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Yumuna yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat mendapat keberkahan bagi acara kita kali ini. Baik, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Yunda Aisyah Hairil, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Yunda Aisyah. Apa kabar Yunda Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Yunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya Kita izin gimana? memperkenalkan. Alhamdulillah Yunda. Saya izin memperkenalkan diri Yunda dulu ya Yunda. Kayaknya semua udah tahu deh, Aisyah kan? Ya udah, boleh. Mungkin boleh kan. Nama Aisyah Hairil, SHMH, sekarang menjadi pengurus di Koordinator Pusat PI Wati periode 2021-2023 di bidang isu dan eksternal. Ada beberapa prestasi dan pendidikan tambahan, diantaranya ada juara 3 debat hukum tingkat nasional, penerima beasiswa akademik, delegasi Asia Pasifik Future Leader Conference di Kuala Lumpur,
Kemudian ada pendidikan non formal yang pernah ditempuh, ada peserta khusus bahasa Inggris course beasiswa Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peserta program kaderisasi ulama 14 Unida Gontor, pendidikan khusus profesi advokat, Persatuan Advokat Indonesia. Kemudian ada beberapa tulisan yang pernah diterbitkan, diantaranya ada hak konstitusional anggota legislatif pasca diberhentikan parpol, jurnal PSKH UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ada mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selanjutnya, feminitas legal teori dalam perspektif Islamic Worldview di jurnal Mimbar Hukum UGM. Kemudian, komitmen moral dalam Undang-Undang Perempuan di Indonesia dalam jurnal Islamia. Kemudian, mempertanyakan komitmen moral dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 kolom Republika. Mungkin itu CV singkat dari Yunda Aisyah. Sebelumnya, terima kasih Yunda telah berkenan bergabung bersama kami di acara kajian rutin PIWT Yogyakarta Besar. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan teman-teman terkait kita terapkan adab-adab dalam menuntut ilmunya. Silakan bagi yang bisa on cam, untuk on cam, siapkan catatan terbaiknya. Luruskan niatnya karena dengan niat karena niat itu bisa menjadikan sesuatu yang terlihat kecil bernilai sangat besar. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu kali ini, dan semoga Allah beri keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Baik, karena sudah hadir narasumber kita, yakni Yunda Aisyah Hairil. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait woman position manajemen dan merawat diri menyongsong bulan Ramadan. Nah, baik, langsung saja kepada Yunda Aisyah, dipersilakan. Oke. Tes suara dulu Nisa, jelas suaranya? Jelas, Yunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya, di hari Jumat, insya Allah hari yang berkah gitu, hari yang suci ya. Maka mari kita perbaharui rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, sehingga mungkin di tengah kesibukan ya, ada yang mungkin aktivitas sekolah, kuliah, kemudian mungkin ada yang sudah pergi ke pasar, nyiapin bekal, takjil, atau buat jualan gitu ya, atau mau ya siap-siap untuk jalan-jalan, kita nggak tahu, atau mau bobok siang gitu ya, pasti banyak sekali gitu. Tapi alhamdulillah saya terharu banget nih, tadi berlinang gitu air matanya gitu, sama adik-adik PIWT Jobbers gitu ya. Alhamdulillah membuat satu kegiatan yang masya Allah itu bermanfaat sekali gitu, terutama untuk internal. Nah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal jariah lah ya untuk teman-teman Korwil gitu, teman-teman Korwil yang ada saat ini. Jadi kalau dipertanyakan nanti di akhirat, apa nih Alvina dan teman-teman yang dilakukan selama kepengurusan? Setidaknya mengadakan kantin wati, walaupun gak ada jualan makanan gitu ya, tapi ya mengadakan majelis ilmu. Dan masya Allah di saat zaman sekarang tuh kalau misalkan masih ada gitu ya aktivis yang sadar akan pentingnya ilmu gitu, dan mereka menyuguhkan itu untuk generasi muda, untuk teman-teman sebaya mereka
Itu Masya Allah sekali, luar biasa. Itu amal jariahnya itu tidak akan terputus. Misalnya, ini sekarang, Korwil sekarang ngadain kegiatan nih, ada yang dengerin. Nanti, pengetahuan itu akan turun-temurun. Nah, itulah amal jariah. Makanya, ilmu yang bermanfaat itu jadi salah satu amal jariah kita. Nah, salawat dan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tokoh dunia ya. Beliau yang mencontohkan kepada kita semua bagaimana kita sebagai umatnya itu dianjurkan untuk menjalankan ibadah-ibadah khususnya di Ramadan ini. Ya saya mau nyapa dulu deh. Yang terhormat Ibu Ketua Korwil ya, Alvina, Masya Allah. Kan senyumnya itu kalau udah lihat senyum dan ketawa itu jadi semangat gitu loh. Terus ada Nisa ini ya, ada Yu Ajem. Yu Ajem nggak on cam ini. Ini mana? Aima? Lagi di luar yuk, ada kegiatan, jadi belum bisa join. Oh iya, berarti kurang satu ya. Nah Iya. itu. Oke, terus siapa ini? Ada Elin juga nih dari NTB. Ada tadi yang ngaji ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa gitu ya. Semoga teman-teman ini ya kalau bisa dibilang mungkin teman-teman inilah yang digerakkanlah hatinya untuk ngilmu namanya ya, berilmu gitu. Kalau balik ke Korwil Pewati Cubes nih, rasanya tuh kayak pengen curhat aja lah gitu. Kayak sharing aja gitu ya bahasanya. Nggak usah formal-formal banget gitu. Iya Nis ya, kita sharing-sharing aja Nis. Bentar. Saya izin share screen. Kelihatan nggak Nis? Kelihatan yuk. Ya ini sebetulnya kemarin kan dihubungin sama Ajeng ya. Kayaknya Ajeng yang PJ. Kata Ajeng, ngomongin soal manajemen dan merawat diri, upaya menyongsong bulan Ramadan. Women position. Jadi kalau dilihat dari judulnya sebetulnya anak-anak Batra sih udah selesai ini. Ya nggak, Vin? Manajemen dan merawat diri gitu. Nah kalau merawat diri tanya sama Alvina, sering luluran, maskeran, dia kan. Kan makin glowing tuh Alvina sekarang. Terus manajemen gitu, gimana tuh sebagai aktivis PII gitu kan, sekaligus sekolah kuliah dan lain-lain. Biasanya kan gitu yang kita tahu manajemen merawat diri. Nah, tapi mungkin maksudnya adalah khusus di bulan Ramadan ya. Spesifiknya sih di bulan Ramadan gitu. Nah, tadi yang ada Adinda yang baca Al-Quran tadi, itu baca soal Al-Baqarah 30, itu kalau bukan malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu ada kaitan. Terus sebagai tugas kita sebagai seorang hamba, kita punya tugas tidak hanya sebagai hamba ya, tapi juga sebagai khalifah. Jadi tentu ada tanggung jawab lain gitu yang harus kita laksanakan. Nah, apa sih sebetulnya berbicara soal manajemen diri gitu kan? Apa sih perlu untuk bahas soal manajemen diri? Emang kayaknya ya makanya mungkin kalau orang nggak bisa manajemen diri, kerjanya healing terus ya, Vin ya? Healing, gitu ya? Ya nggak Nisa? Kalau lihat sekarang kan postingan di media sosial tuh healing dulu gitu. Nah mungkin karena nggak bisa manage dirinya gitu, jadi dia sedang butuh menghibur diri. Maka perlu gitu ya, khusus kita di bulan Ramadan itu penting untuk memanage diri. Apalagi kan masih kuliah aktif ya, nggak tahu mungkin ada tugas laporan, kemudian ada tugas lab, ada tugas juga nih harus turun training, ada tugas juga nih buat LPJ, proker organisasi juga harus jalan gitu ya. Mau dari orang tua juga ada tugas, misalnya bantu-bantu rumah, kan banyak tuh pekerjaannya. Nah, jadi gimana nih caranya kita harus memanage rutinitas kita itu supaya yang keistimewaan Ramadan ini kita tetap dapatkan gitu. Nah, jadi penting adanya manajemen diri itu supaya kita ya bisa melaksanakan
perintah Allah, sebagai wujud ketaatan kita, dan sebagai ikhtiar dan usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kan kalau dalam setahun itu ada 12 bulan ya, 12 bulan, terus ada 11, anggaplah 11 bulan tuh kita sibuk aja ngurus dunia misalnya. Kita nggak tahu nih ibadah kita selama ini gimana ya gitu, sholat sunat kita gimana ya gitu ya, puasa kita gimana ya gitu. Terus ibadah sedekah kita gimana, bacaan Quran kita seperti apa gitu. Mana tahu kita di PI lebih sering baca draft ya daripada baca Quran, kan nggak tahu. Nah gitu. Jadi itulah Allah hadirkan bulan Ramadan gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu sebetulnya sarana untuk kita evaluasi diri, ya evaluasi diri. Selama ini tuh waktu saya setahun ini dihabiskan kemana sih? Aku tuh banyak berdosa nggak sih ke orang tua, ke teman sebaya dan lain-lain. Makanya Allah kasih nih, ini loh 1 bulan buat jatah kamu ya. Kamu tolong kamu berpuasa. Nah sebetulnya puasa itu adalah ibadah yang diminta sama Allah gitu. Kalau misalkan sholat itu kita ibadahnya tuh untuk kita sendiri kan, sedekah kembali untuk sendiri. Kalau puasa tuh ya balasannya hanya Allah yang tahu. Nah gitu. Hanya Allah yang tahu. Itu makanya karena itu adalah untuk Allah, maka harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kenapa sebetulnya boleh nggak sih kenapa kita harus melakukan puasa gitu? Ya dia kan bentuk ketaatan. Kenapa tak? Karena dia diperintahkan ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, teman-teman dari SD dengerin inilah, sampai tarawihan di masjid juga dengerin ini kan. Ya hafal biasanya kalau anak itu, apalagi teman-teman mahasiswa. Nah, ayo Nis, apa punya ayatnya Nis? Nisa, coba bacain ayatnya. Hafal nggak? Linda. Hafal nggak? Ayat berapa? Al-Baqarah 1-3 tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam, itu ya Yunda. Ya itulah kata kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, makanya hai orang-orang yang beriman diwajibkan. Nah, jadi selama kamu punya iman ya, selama percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah gitu ya, kemudian ada iman dalam hati, ya udah kamu wajib hukumnya melaksanakan puasa gitu. Nah, makanya walaupun sebetulnya puasa itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad tuh kan udah puasa. Ada nggak sih selain orang Islam yang puasa? Ada. Nasrani itu juga ada puasanya, cuman kan puasanya tuh kayak nggak beraturan gitu, 10 hari gitu. Atau ada masing-masing puasa. Nah, tapi kalau kita puasanya ya selama bulan Ramadan. Nah, itu juga merupakan rukun iman yang ketiga. Makanya kalau kita beriman ya, kan nggak mungkin hanya iman itu apa? Mengatakan dengan lisan, ya kan? Mengucapkan dengan lisan, kemudian apa? Iman apa? Mengucapkan dengan lisan. Ayo, siapa yang tahu? Meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati dan mengerjakan Nah, dengan kan seluruh anggota tubuh. Gitu. Jadi ya kalau orang beriman tuh ya nggak cukup hanya bilang aku orang beriman gitu, nggak cukup. Aku orang Islam, nggak cukup gitu ya. Tapi harus ditunjukkan juga dengan buktinya. Yakin di hati itu perintah Allah, sama ya dibuktikan. Nah, kamu buktiin dong kalau kamu sanggup puasa gitu. Kamu sanggup menjalankan ibadah Ramadan ya. Gitu. Nah itulah rukun iman ketiga itu. Nah untuk memanage waktu, nah gimana caranya nih gitu untuk memanage diri kita selama bulan Ramadan gitu. Nah dulu ada 4 ala Rasulullah ya, dibagi per step-stepnya. Ada sebelum memasuki Ramadan, yang kedua ada saat memasuki Ramadan, yang ketiga setelah memasuki Ramadan, yang keempat adalah ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Maaf ya agak bising ini, kayaknya banyak siswa di sini. Nah sebelum memasuki Ramadan, kita tuh ya diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, ya kan? Allahumma balighna Ramadan gitu ya, maksudnya ya berbahagia, kita ingin kita berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan gitu kan, karena
kalau bayangin ya, kalau kita ketemu sama bulan Ramadan tuh kan dosa kita bisa diampuni ya. Nah, coba kalau misalnya nih, kita mati sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan gitu. Kan nanggung banget kan? Nah, gitu. Walaupun sebetulnya ya baik aja gitu, tapi banyak-banyaklah berdoa karena ya Ramadan itu adalah bulan yang dirindukan. Ya bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan sejak 2 bulan sebelumnya, pokoknya selalu ditunggu-tunggu bulan Ramadan. Nah, terus menghadapi Ramadan tuh nggak cukup hanya dengan nawaitu shauma qadin aja, baca niat ya, tapi juga berbekali ilmunya dengan belajar pada cara Rasulullah gitu ya. Ini teman-teman udah tahu lah. Terus bisa juga dengan mendengarkan ceramah atau tutorial Ramadan dari para alim ulama Ustadz Guna. Sekarang kan zaman kita tuh kan udah ada YouTube sebetulnya. Jadi kan nggak susah lah. Misalnya siapa nih ulama yang mungkin teman-teman percaya, misalnya kayak Abu Soma atau Ustadz Adi Hidayat, baca nih apa nih persiapan yang harus kita lakukan sebagai umat Islam untuk menyambut Ramadan. Nah, itu nanti beliau akan mengarahkan. Nah, jadi sekarang tuh udah mudah lah, kemudahan teknologi itu harus dimanfaatkan. Nah, baca juga nih kisah sahabat dan umum mukminin masa Ramadan tuh. Karena gini, dulu ya pada zaman Rasulullah tuh istri-istrinya Rasulullah tuh mereka ya aktif kegiatan sosial, memasakkan takjil buka untuk anak yatim. Nah, jadi kan kalau kita kan sekarang konteksnya kita perempuan nih aktivis gitu ya di organisasi, apa nih yang bisa kita lakukan, misalnya satu gerakan-gerakan sosial gitu. Atau misalnya ini udah masuk gerakan sosial ini yang dilakukan teman-teman nih. Misalnya kaji kantin ya, buat kantin wati gitu. Yang dijual tuh bukan makanan takjil, tapi ya ilmu-ilmu kayak gini. Nah, itu udah termasuk kegiatan sosial. Nah, itu ada salah satu praktek teman-teman Korepewati itu udah menerapkan lah apa yang dimulai, apa yang dilakukan oleh dulu sahabat-sahabiah masa Rasulullah. Nah, baca kemudian latihan sejak bulan Mohon maaf Sya'ban. Yu, sebelumnya. Ini share screen-nya nggak berjalan ya Yu? Oh gitu, sebentar. Oke. Ini Nah, udah ya? Ya udah Yu. Nah, oke. Nah, boleh dilanjut. Nah, tuh. Baca latihan sejak bulan Sya'ban gitu ya. Nah, kan ada tuh puasa pelan-pelan. Jadi pas waktu Ramadan tuh jadi nggak kaget puasa ya. Jadi karena apa? Karena sudah dibiasakan dari bulan Sya'ban. Nah, gitu. Vina, pernah nggak selama Sya'ban puasa, Vin? Senin Kamis gitu misalnya. Pernah ya, Bu? Atau puasa ala aktivis, makannya siang menjelang sore, jamak, Iya. puasa setengah hari. Nah, tuh, itu udah puasa. Terus setidaknya latihan untuk sholat berjamaah gitu kan. Jadi kalau anak Sofi harusnya gitu kan langganannya. Terus dia harus dibiasakan. Terus memulai aktivitas ibadah sunnah sejak dari awal Ramadan itu. Mulai sedekah gitu ya. Misalnya anggaplah Vina lagi masak apa, misalnya masak tempe, ya udah sedekah kasih tetangga satu, atau bapak-bapak yang gerobak-gerobak apa sih namanya tuh yang kereta Jogja itu, becak Jogja kasih. Itu kan sedekah juga tuh bagi mereka-mereka. Nah, terus menyambut Ramadan dengan bahagia, jiwa dan fisik yang sehat. Nah, jadi nyambut Ramadan itu harus bahagia, ya. Jadi jangan sedih, jangan aduh Ramadan gitu kan. Tapi harus bahagia. Kalau Masya Allah Ramadan. Nah, gimana cara menunjukkan bukti kita bahagia tuh ya kita antusias, ya. Kita antusias. Kalau bisa tuh 30 hari Ramadan tuh kalian safari Ramadan tuh 30 masjid. Bukan semangat tuh. Misalnya hari ini, ya kan kebanyakan orang bahagia semangatnya itu kenapa? Menu takjilnya hari Senin di mana yang paling enak ya, gitu kan? Oh di Wade, gitu. Wade aja, gitu. Oh ya mana nih ya? Oh ya Jawa Karian apa? Jawa Karian nasi ayam. UGM aja, UGM lebih enak nih. Nah, jadi kalau mahasiswa kan gitu, tapi ya itu bonus nggak apa-apa. Kalau mau cari takjilan, bahagianya karena takjilan ya. Tapi Ramadan tuh kan lebih tinggi dan lebih istimewa dari sekedar makanan takjilan gitu ya. Nah, jadi dia punya keistimewaan gitu ya. Berbuka itu kan bahagia kita ya, bahagia, senang gitu.
Bahagianya bukan balas dendam ya, Nisa, Vina. Kan ada tuh yang bukannya tuh ya udah karena dari pagi nggak ada makan-makan, ya udah beli habis ini mau buka beli kolak, beli es buah, beli cendol, beli seblak. Banyak kan? Karena ujung-ujung nggak bangun pas sahur. Nah, itu kan bahaya. Jadi fisiknya tetap harus dijaga ya, harus sehat, rajin olahraga gitu. Makannya makanan yang sehat. Jadi makan tuh nggak perlu banyak, tapi sedikit tapi bergizi, protein dan lain-lain. Nah, Di gitu. dalam akhir tahun 60-an, metode Nah, yang terus diperhatikan mulai muncul untuk proaktif ini kayak ada suara ya, Vina ya? yang mengirim Terus yang kedua di Ramadan itu kan kalau saat masuk Ramadan orang pada nunggu-nunggu ya hari Sabtu apa hari Ahad nih gitu. Kan kalau yang puasa Sabtu gitu, puasa Ahad mana nih ikut mana. Tapi yang terpenting lagi adalah ketika ada pengumuman gitu ya saat bulan Ramadan itu ditentukan kapan ya dulu Rasulullah itu ya membaca ini ada ucapan ada doa yang dibaca ya. Dan Ibnu Umar qala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nah, teman-teman bisa baca sendiri. Idza ra'aitul hilal qala Allahu akbar Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukum. Bila Rasulullah melihat hilal, dia berkata, Allah Maha Besar, ya Allah jadikanlah hilal ini bagi kami membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan taufik kepada yang dicintai. Rabb kami dan diri Rabb kami dan Rabb adalah Allah. Nah, jadi Rasulullah itu berdoa ya agar selama Ramadan itu diberikan keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan taufik pada hamba yang dicintai. Ini nggak kelihatan ya tadi. Nah, yang penting setelah masuk Ramadan, nah kan kita posisinya sekarang udah masuk Ramadan ya. Nah, sudah masuk ke bulan Ramadan. Jadi, ini puasa keberapa ini? Nisa puasa kapan? Nisa, udah puasa keberapa ini? Puasanya Ahad. Ikut pemerintah. Apa NU? Ikut Pemerintah ya? pemerintah. Alvina? Sama yuk ikut pemerintah. Pemerintah. Elin kapan Elin? Ikut pemerintah juga. Nikmah Amalia. Nah, yang terpenting adalah setelah kita memasuki bulan Ramadan itu hari pertama dan sampai akhir Rasulullah dan para sahabat itu meningkatkan kemampuan menahan diri. Nah, jadi syahwat telinga mungkin yang biasanya tuh agak enak lah ya ngelakuin aktivitas. Oke, maaf ini keganggu dia sebentar. Kelihatan ya? Nah, jadi cek. Suaranya kedengaran ya, Nisa? Iya, yuk, ada yuk. Ya. Jadi, nih. Nah, jadi mungkin biasanya nih kita biasalah ya perempuan kalau udah duduk kan enak tuh melakukan aktivitas pergibahan ya cerita inilah gitu ya kan enak gitu. Ini jaringannya agak error ini. Nah karena apa? Ya bagi perempuan
enak banget tuh kalau gibah tuh kalau nggak disadari udah ngomongin orang aja tuh. Nah, jadi itu harus kita rem gitu ya, harus kita hentikan. Dan ketika masuk bulan Ramadan itu perkataan yang keluar, apa yang kita dengarkan tuh harus yang baik-baik. Kemudian syahwat mata misalnya, selama ini kan kita ngelihat, kita bebas ya untuk mengakses media gitu kan. Kemudian mata kita ini kayaknya nggak lihat layar HP aja gitu ya, atau ngelihat apa gitu ya, tampilan-tampilan yang ada di misalnya Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, makanya itu harus dihindarkan gitu. Kenapa? Karena mata itu juga berpuasa, jadi telinga itu juga berpuasa. Jadi mereka juga harus dilindungi, dihentikan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik. Nah, syahwat lidah gitu ya. Nah, syahwat lidah itu juga begitu. Diberikan hak-hak, ucapan-ucapan yang baik. Yang keluar tuh zikir aja lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah gitu. Nah, kemudian syahwat tarwud, makan dan minum. Nah, ini nih. Kalau biasa kan kita mungkin selama ini makannya 3 kali sehari, bebas mau makan apa aja. Nah, tapi ketika Ramadan ya kita sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka. Nah, seringkali orang-orang memahami bahwa puasa itu waktunya balas dendam kalau berbuka. Jadi kalau misalkan dia makan, ya karena saya nggak makan 3 kali sehari, udah pokoknya pas buka mau saya hajar semua gitu. Mau saya hajar pokoknya gimana pun gitu. Akhirnya apa? Bukannya dia malah semangat untuk melakukan aktivitas ya. Akhirnya tarawih akhirnya apa? Udah nantilah saya malam udah bagus. Terus witir tinggal. Sahur juga enggak. Kenapa? Akhirnya badannya lelah. Kenapa? Karena saking banyak makan tadi. Nah, makan tuh kan ya berhentilah sebelum kenyang. Nggak boleh terlalu banyak. Gitu. Terus syahwat kemaluan. Nah, bayangan nih, syahwat kemaluan ini ya jangankan pacaran, pegangan tangan gitu ya. Untuk berkhawat bertemu berdua aja itu dihindari. Kenapa? Karena ya disitulah nanti akan muncul misalnya kayak semacam mengundang khawat itu kan bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Modus nih misalnya mau buka puasa, bukber tuh contohnya misalnya. Bukber tuh intens tuh. Kalau mahasiswa tuh bukber gitu, pas bukber ternyata ada maghrib, maghrib masih itu, ya nantilah ternyata udah azan isya, sering kejadian seperti itu. Karena isanya maghribnya tinggal, isanya udah akhirnya keteteran karena apa tadi? Ada lagi yang kayak gitu, syahwat dunia itu, nah punya bukber gitu, alasannya bukber tapi yang wajibnya ditinggal gitu, ke sholat kan nggak pas gitu ya. Nah terus juga intinya bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu serta hal yang di dalamnya batin kita itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jangan sampai malah semakin buruk gitu kan. Tapi harus kita punya targetkan bahwa seluruh anggota tubuh kita itu harus baik. Makanya ada kan berpuasa kamu sehat. Kalau dia lebih cerah kulitnya, glow puasa gitu. Jadi puasa itu membuang bakteri atau kuman yang ada dalam tubuh kita. Nah, terus yaitu tadi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, itulah saum. Kemudian kalau misalkan apakah cuma Ramadan itu menahan aja yang seperti itu gitu kan? Ternyata pada malam harinya Rasulullah dan para sahabat memanfaatkannya waktunya untuk beribadah. Nah, bayangin tuh malamnya itu enggak, kalau kita mikir kan kalau udah makan ya udah malamnya istirahat tidur kan, enggak, justru selama bulan Ramadan itu paradigmanya kebalik gitu ya. Jadi semakin banyak waktu kita habiskan untuk beribadah, maka akan semakin bernilailah Ramadan kita itu. Nah, makanya waktu selama Ramadan itu sangat berharga ya. Misalnya ada nih dari Isya ke Tarawih nih ya teman-teman, itu berharga tuh, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tadarus gitu. Ini Isya ke habis witir lagi nunggu siapa, tadarus gitu, karena pahala ya, amalan yang paling banyak pahalanya dan paling mudah itu dan berlipat-lipat itu adalah tadarus, baca Al-Quran. Bayangin tuh, biasanya kita baca satu huruf itu 10 kali lipat, 10 lah pahala. Tapi ketika bulan Ramadan itu 10 kali lipat, makanya sangat dianjurkan tadarus gitu. Nah, tadarus itu semakin banyak kita melakukan tadarus, maka bisa membersihkan hati kita.
Nah, jadi bangunlah malam gitu ya sebelum sahur, sempatkan untuk sholat tahajud, gitu ya 2 rakaat aja kalau nggak perlu banyak-banyak 2 rakaat. Terus berdoa gitu kan. Terus tarawih zikir ya, membaca, kemudian tadabbur Al-Qur'an. Banyak teman-teman yang bisa dilakukan oleh teman-teman Korwil, teman-teman PWT lain, semuanya udah biasa lah insya Allah ya. Bahkan sekaligus untuk turun training aja itu sebetulnya ibadah kalau trainingnya dilakukan dengan lillahi ta'ala gitu, dan banyak aktivitas-aktivitas yang memperkuat ruhiyahnya. Nah, itu teman-teman yang harus dimanfaatkan. Jadi kalau saran sih kalau bisa minimal sekali khatam lah ya. Teman-teman Korwil mungkin udah ada program itu ya. Nah, ketika memasuki 10 hari terakhir, nah ini jangan sampai lupa. Orang seringkali 10 hari terakhir ini pada sibuk untuk keliling cari diskonan baju lebaran atau beli kue, tukar angkanya, intinya oh ya cari nih baju lebaran belum ada gitu. 2 hari 3 hari keliling Jogja cari baju lebaran, beli kue, sibuk masak kue. Kebanyakan gitu kalau di masyarakat kita tuh 10 hari terakhir itu adalah momen untuk buat kue, jualan. Jadi pada sangat belit 10 hari terakhirnya. Nah, disitulah manusia itu diuji. Jadi nanti ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang yang beriman tadi itu akan betul-betul mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu ketika dilihat di 10 hari terakhirnya. Jadi di awalnya iya nih masjid pada rame gitu ya sampai lataran gitu kan sampai berlimpah. Lalu lihat nanti 10 hari terakhirnya. Atau mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar gitu. Atau kalau dengar ceritanya kalau malam Lailatul Qadar itu kan orang sering mengintai-ngintai di malam ganjil ya. Tapi kan orang nggak tahu ini malam ini nggak sih keluarnya. Tapi biasanya para ulama sepakat itu 10 hari terakhir. Orang pada kenapa? Orang malam itu terjaga, terbangun untuk baca Al-Quran supaya mereka tuh dapat bulan Ramadan apa? Karena katanya kalau manusia atau kita dapat malam Lailatul Qadar itu hati kita tenang, wajah kita cerah. Pokoknya intinya happy aja, hidupnya tuh berkah ringan terasa. Nah, itu jadi sehat gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia setelah Ramadan tuh dia menjadi lebih baik gitu. Nah, dan semakin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, jangan lupa zakatnya dibayar, sedekahnya dikuatin gitu ya. Kemudian ngajinya, tadarusnya udah khatam apa belum nih? Jadi ya udah Ramadan tuh ya bercerita tentang bagaimana kita memperkuat jiwa kita, spiritualitas kita ya dengan ibadah-ibadah seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ada kesibukan lain gitu ya, ada tugas kita dan lain-lain. Tapi harus kita kerjakan juga ya tugas itu gitu. Dan bulan Ramadan juga tetap harus kita dapatkan istimewaannya. Nah, salah satunya niatkan dulu semua aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan itu karena Allah dan dalam rangka ibadahnya kepada Allah, bukan karena manusia. Misalnya, Nisa, tolong buatin kolak ya, kata ibunya kan. Ya, aku kan mau baca Quran, Bu, gitu. Kan nggak bisa dijadiin seperti itu ya alasannya. Ya udah, saya buat kolak, bismillahirrahmanirrahim, saya buat kolak lillahi ta'ala, semoga kolak ini menjadi berkah dan karena memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Gitu. Misalnya lagi ada tugas kuliah. Kalau lagi ada tugas kuliah, aduh aku belum tadarusan dan lain, udah tadarus dulu gitu kan, nggak selembar 2 lembar gitu. Nah terus lanjutkan lagi kegiatannya. Jadi harus pandai memilih mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Jangan kebalik-balik. Nah tuh ya. Nah terus ya biasakan apapun aktivitas selama Ramadan tuh baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali kegiatan. Mau wudu Bismillahirrahmanirrahim, mau dandan Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai jilbab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya bernilai pahala. Jadi ya lumayan timbangan pahalanya udah banyak aja. Terus produktif ya, timbang mana yang utama, skala prioritas dan jangan menunda-nunda. Misalnya kalau Ramadan ini kan banyak banget ya kegiatan. Kemudian ada juga tuh kita dibuat malas karena misalnya kenapa? Karena antara saking banyak kegiatan sama antara nggak ada kegiatan. Nah itu yang kadang buat kita tuh banyak terjebak. Makanya
harus cari lingkungan atau teman-teman yang mensupport. Kalau bisa ya sparring aja, kejar-kejaran gitu, melakukan hal-hal kebaikan. Terus berbuatlah lebih karena banyaknya energi spiritual di bulan Ramadan. Nah, karena di bulan Ramadan itu semuanya itu bernilai pahala, bahkan dosa kita itu aja diampuni, tidur kita aja dinilai pahala ya kan, bau mulut kita aja tuh pahala loh kan. Nah, itu loh mulianya bulan Ramadan gitu. Nah, maka ini adalah segala semua yang kita lakukan itu adalah untuk, ya kan, kita perempuan boleh tuh melakukan segala macamnya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita haid, apa aja nih yang bisa kita lakukan gitu kan? Otomatis kalau misalkan ke masjid tarawih kan nggak bisa tuh yuk gitu, Twitter nggak bisa, iya sih gitu. Terus gimana dong? Nah, jadi dalam kitab takrib dijelaskan ada 8 jenis ibadah yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Yakni sholat, puasa, baca Quran, menyentuh dan membawa mushaf, masuk masjid, tawaf, jima, dan bersenang-senang di sekitar organ kemaluan. Nah, tapi karena kita kan mazhabnya mazhab Syafi'i ya, jadi kayaknya kalau orang lagi haid baca Quran tuh agak tabu gitu. Nah, tapi ada orang yang dia pakai mazhab Maliki juga gitu ya, atau mazhab Hambali yang kalau mazhab Maliki itu ya boleh baca Al-Quran orang haid gitu. Nah, tapi kalau dalam Syafi'i itu selamat ada juga tidak membawa mushaf yang tanpa terjemahan. Tapi kalau ada terjemahan itu dibolehkan kayak gitu. Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus apa dong yang bisa dilakukan gitu. Nah, salah satunya teman-teman yang bisa dilakukan itu diantaranya yang pertama adalah mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tuh luar biasa loh kalau teman-teman bisa untuk mencari ilmu tuh kan banyak ya, tidak hanya membaca, tidak hanya di kampus, tapi misalnya teman-teman buka YouTube, terus baca sejarah gitu ya, terus teman-teman bersilaturahim ke keluarga besar, ke senior-senior yang seperti ini juga, kajian kantin Pewati, ini adalah dalam rangka mencari ilmu. Nah, kalau janji Allah kan, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Nah, barang siapa yang itu Masya Allah sekali kalau orang yang punya ilmu itu, yang semangat mencari ilmu itu, kalau dia meninggal, mati dalam keadaan mencari ilmu itu, dia dihitung sebagai orang yang mati syahid. Dan ilmu yang dia pelajari itu yang akan menjaganya, yang akan bersaksi nanti. Tuh, jadi banyak ya soal mencari ilmu itu, pengetahuan, belajar les, kursus, itu juga bisa. Jadi memanfaatkan waktu. Terus memperbanyak zikir. Nah, itu kan kalau misalkan haid kita nggak bisa nih ke masjid. Ya udah di atas kasur gitu, atau di kamar, di rumah, udah zikir aja, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Coba bayangin sehari itu kalau udah kebaca 10 atau 20 aja istighfar. Udah berapa banyak dosa kita yang diampuni gitu. Nah, jadi dibasahkan bibirnya. Jadi kalau bisa tuh ada sesuatu itu kita udah terbiasa dengan istighfar. Terus memperbanyak doa, berdoalah sepuasnya apapun yang pengen. Saya doa pengen dapat beasiswa, doa misalnya buat pengen segera selesai konwil ya Vin, atau bagus rezekinya dimudahkan, jodohnya dilancarkan misalnya kalau bagi yang siap gitu. Nah, itu banyak doa-doanya. Nah, dan yang terpenting doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kasih tahu kan? Nah, jadi doa selamat dunia dan akhirat. Jadi doa yang diajarkan diutamakan dalam bulan Ramadan itu adalah doa untuk tujuan akhiratnya. Jadi karena kalau akhiratnya kita kejar ya, insya Allah dunianya menyusul. Nah, banyak-banyak sedekah ya, mungkin selama 11 bulan agak jarang sedekah ya. Nah, Ramadan nih usahakan ikhtiarkan tiap hari itu ada sedekah minimal ya 1.000-2.000 nggak apa-apa, tapi istiqomah gitu. Hari itu ada sedekah. Jadi sedekah senyum. Ya jangan sampai sepanjang jalan sedekahnya senyum aja ya Nis, malah batalin puasa nanti Nisa. Nah, jadi harus hati-hati aja, hati-hati juga. Nah, kalau nggak bisa baca Quran gimana nih gitu? Ya bisa dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jadi dengerin murotal. Oh, ini suaranya ke-mute ya. Cek.
Mohon maaf Yunda, waktunya 2 menit lagi. Ya, oke. Sip. Jadi udah hampir selesai. Nah, terus mendengarkan ayat suci Al-Quran ya. Kemudian ya tadi melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu teman-teman harus ini ya, harus berusaha lah. Insya Allah itu akan bermanfaat. Nah, bagi wanita haid, ya apa nih yang bisa dijaga dari tubuhnya? Ya walaupun haid, ya tetap harus dijaga kemuliaan dari selama bulan Ramadan gitu ya. Jadi jangan sampai seenaknya pagi udah ganti, malam ganti, jangan ya. Tetap harus jaga kesuciannya. Jadi tetaplah menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk membelakang sehat dan segar. Bisa dengan makan buah-buahan, kurma, herbal, madu, dan olahraga ringan yang membuat tubuh kita sehat dan prima selama Ramadan. Nah, bisa nih, nanti dipraktekkan ya, teman-teman. Nah, kalau untuk cara menjaga kebersihan semasa itu ya biasanya mandi dengan kerap, sering-sering mandi gitu ya. Sentiasa mengganti dan menggunakan pakaian dalaman yang bersih, menukarkan tuala wanita yang bersih setiap 6 jam. Ya, itu pembalut maksudnya. Nah, gitu ya. Terus hikmah kita selama Ramadan ini, ya Ramadan itu menggembirakan. Nggak ada orang yang sedih menyebut bulan Ramadan ya. Ramadan itu akan walaupun selama pandemi. Dan kedatangannya itu dirindukan, gitu. Kehadirannya isi. Gitu. Nah, sebab Ramadan adalah satu-satunya bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Maka mari kita raih keistimewaan itu dengan memohon ampunan atas dosa dan kelalaian kita selama menjadi hamba di dunia yang fana ini. Ya. Nah, artinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca?" Rasul menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Maka sering-seringlah ya minta maaf ya, mohon ampunan gitu. Semoga nanti teman-teman ketika misalkan Idul Fitri menjadi fitri kembali, menjadi suci kembali gitu. Dari nol lagi gitu. Seperti bayi yang baru lahir. Nah, semoga kita menjadi la'allakum tattaqun dan memperoleh gelar fitri. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman, kalau ada pandangan atau ada yang mau disampaikan silakan ya, kita sharing aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Nisa. Ya, Masya Allah, jazakillah khair, ya Aisyah. Tadi ya kalau misalkan berbicara tentang manajemen dan merawat diri di bulan Ramadan, berarti tentang ikhtiar kita meningkatkan kualitas diri gitu. Nah, mangga buat teman-teman yang ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, boleh lewat chat atau boleh on mic. Tuh Nikmah Amalia. Suharsono. Ya, Iya. boleh yuk. Wait. Kemana buka aku? Halo yuk. Oke. Langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya sih sepele sebenarnya, tapi tuh kayak mau menanyakan aja gitu. Kan katanya tadi kalau misalnya menyambut Ramadan tuh harus bahagia, harus gini gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita tuh emang lagi kalut gitu loh, misalnya kita lagi sedih gitu kan. Tapi tuh bukan sedih karena Ramadan gitu ya, adalah sedih gitu kan. Itu gimana tuh? Kan kalau misalnya sedih tuh bisa mempengaruhi mood gitu loh maksudnya. Jadinya tuh kayak, apa, mau ngapa-ngapain juga nggak enak gitu loh ya, maksudnya kayak apa ya, ya gitulah namanya orang sedih gitu kan kayak jadinya tuh kalut gitu kan. Nah, maksudku kan kayak hal-hal yang seperti itu tuh wajar nggak sih gitu kan?
ya di satu sisi kan itu juga perasaan gitu, asik. Ya maksudnya namanya sedih kan itu berhubungan dengan perasaan gitu loh. Jadi nanti nyambungnya ke mood juga, jadinya tuh kayak ya nggak enak ngapa-ngapain itu aja sih. Gimana? Makasih. Oke, Masya Allah, lihat yang ternyata pertanyaannya ya. Iya, kalau ditanya wajar nggak sih gitu ya kita bersedih, galau, misalnya lagi ada masalah, wajar. Namanya juga manusia. Nggak ada manusia nggak punya masalah, nggak ada manusia yang dia tidak bersedih, walaupun dia gembira sekalipun ya di baliknya kadang kesedihan itu gitu. Kadang kadang begitu gitu. Nah, jadi wajar nggak itu sebagai manusia? Wajar. Nah, tapi gimana nih? Kan kalau menyambut bulan Ramadan tuh harusnya kita bahagia, gitu ya, kita gembira. Harusnya begitu memang gitu, karena bulan Ramadan itu seperti tamu. Nah, jadi makanya Kak, itulah gunanya kita penting untuk menjadikan Ramadan itu sebagai bulan mengevaluasi diri. Jadi misalnya nih, oh ya, aku hari ini apa yang terjadi sama diriku ya gitu. Oh ya, aku belakangan eh, emosiku kurang stabil gitu. Jadi adanya Ramadan itu harus dijadikan sebagai alat, sebagai kendaraan untuk menstabilkan emosi itu. Nah, itu. Jadi semua penyakit itu sembuh di bulan Ramadan itu. Nah, itulah saking istimewanya bulan Ramadan. Jangankan sakit-sakit yang lainnya, kalau orang puasa kan sumu tafsihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, sehat yang dimaksud itu bukan hanya sehat fisik. Misalnya kamu lagi sakit demam, flu gitu, terus kamu puasa kamu sehat, enggak. Tapi sakit ini misalnya jiwa kita kan sebetulnya kita sedih itu kan karena jiwa kita kan yang diserangnya. Kemudian karena kita galau, dilema, karena ada problem misalnya kan, karena tinggal doi misalnya. Ya udah itu kan yang ada di dalam diri kita, yang ada di jiwa kita. Nah, makanya harus disembuhkan lewat bulan Ramadan itu gimana? Nah, itulah bulan istimewanya bulan Ramadan itu. Dia mengajarkan bulan Ramadan itu mendidik kita supaya kita jadi orang yang sehat jiwanya. Nggak hanya cuma sehat fisik, tapi sehat jiwa. Kalau sehat fisik kan mungkin dengan puasa, sahur, kemudian buka makan makanan yang sehat. Tapi kalau untuk menyehatkan jiwa tuh gimana? Bayangin nih, kita pagi disuruh sholat berjamaah, kan? Ketemu orang di masjid, terus kita puasa, disuruh untuk tadarus, habis itu kita suruh tarawih, suruh duha, sholat duha. Nah, duha, sunah-sunah itu dilakukan semua. Terus kemudian tarawih. Nah, setelah tarawih kan ada ceramah. Nah, ceramah-ceramah itu sebetulnya itu untuk mengingatkan kita gitu, memberikan alarm kepada kita bahwa kamu lihat sendirilah gitu, jiwa kamu itu lagi sakit apalagi sehat gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan jiwa kamu misalkan lagi sakit, kamu sedang banyak kegalauan, kesedihan, maka kamu harus jadikan bulan Ramadan itu bulan yang bisa mengobati dirimu. Jadi sehingga ketika Ramadan selesai, penyakitmu udah selesai, kamu bahagia gitu, kamu nggak sedih lagi gitu. Nah, makanya kalau misalkan, lu gimana nih, saya menyambut Ramadannya misalnya ada yang terlambat mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi untuk Ramadan selanjutnya, itu harus dijadikan motivasi. Jadi sebelum Ramadan tuh harusnya diadakan misalnya kajian pembekalan Ramadan. Apa nih masalah yang belum selesai dalam diri saya. Jadi harus biar kita fokus untuk melaksanakan Ramadan. Gitu. Nah, jadi menarik itu ada salah satu ceritanya ulama itu ya. Saat ya saya sering nonton sebetulnya Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu cerita gini. Saya sengaja untuk memberi kajian-kajian itu sebelum bulan Ramadan gitu. 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu saya kasih kajian, saya kasih pembekalan kepada kepada teman-teman gitu, kepada warga negara Indonesia inilah, pada umat Islam gitu. Ya, supaya kenapa? Supaya ketika nanti dia saat bulan Ramadan, dia sudah tidak terpikir lagi waktunya tidak habis untuk memberikan asupan ilmu-ilmu itu keluar, tapi masanya dia mempraktekkan ilmu yang dia sudah tahu. Nah, jadi jangan sampai dia tahu ilmunya tapi dia tidak mempraktekkan. Nah, kita itu ya kita. Nah, makanya perlu juga evaluasi, kemudian tanya-tanya ke teman, apa ya yang belum selesai di dalam diriku gitu. Misalnya nih skripsinya belum selesai gitu kan. Aduh, udah 4 kali Ramadan, 4 kali skripsinya belum selesai.
selesai. Jadi harus ditanamkan. Pokoknya saya niatkan Ramadan ini pokoknya ya menguatkan azam saya, target masing-masing. Nah, Yu Aisyah sendiri selama bulan Ramadan ada target khusus gitu. Pokoknya intinya bulan Ramadan tuh satu itu aja pokoknya. Pokoknya berdoa sama Allah tengah malam pokoknya harus bisa. Nah, jadi teman-teman harus punya target andalan gitu. Misalnya nggak bacaan Qurannya belum bagus nih gitu. Oh, target saya adalah selama Ramadan ini bacaan Quran saya sudah harus bagus. Oh ya, target saya selama Ramadan ini misalnya saya belum pernah berhasil nih bangun malam untuk sholat tahajud. Setidaknya Ramadan ini saya harus bisa untuk bangun sholat tahajud. Nah, gitu. Oh ya, saya tuh belum pernah tuh sahur pakai seblak. Minimal saya di Ramadan ini belajar kursus untuk bisa buat seblak gitu. Oh ya, Ramadan ini saya tuh pengen banget jualan takjil gitu di depan YKU gitu. Pokoknya Ramadan ini selama di PWW saya harus bisa nih jualan takjil gitu di YKU, depan YKU. Itu targetnya. Udah, kalau udah kecapai ya udah ganti lagi Ramadan depan, pakai lagi target yang lain gitu. Jadi manusia kita tuh hidup harus punya target-target gitu. Nah, kan kita ada usia. Nah, usia itulah yang mengingatkan kita apa nih, misalnya usia 23, apa nih targetnya? Usia 24, apa nih targetnya? Kan Ramadan tuh kan tiap tahun. Jadi tiap tahun kan umur kita bertambah. 25, 26, 27, apa nih targetnya gitu. 28 apa, 29 apa gitu. Jadi harus punya. Nggak tahu ada targetnya. Pokoknya bulan Ramadan ini saya harus minta sama Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar, saya mau naik haji, naik umroh boleh. Saya dapat pekerjaan boleh. Nah, itu ya, Lia ya. Semangat Lia. Dia ini selalu ceria kok. Kayaknya nggak pernah sedih. Iya, kepikir. Ada lagi ya? Sebelum itu, eh, Oke. ya mungkin closing dari Aisyah. Closing ya. Ya pertahankan ya tradisi seperti ini gitu. Jangan cuma Ramadan kalau bisa. Nah, jadi jangan pewati aja gitu ya. Nanti kalau bisa ini bagus banget gitu ya. Yoesa ngelihat flyernya aja, wah ini keren nih gitu. Di zamannya Yoesa aja kayaknya nggak ada nih yang kayak buat sampai per sari-sari kayak gitu ya. Nah, kalau bisa ini kan sari Ramadan, nanti bisa dilanjutkan. Nanti mungkin ada ya Vina kayak Ada protes ya. yuk. Oh, ada. Dulu Kawat Wati. Oh ya, Kawat Wati ya. Tuh aktornya ngomong dia. Nggak sepakat bilang nggak ada. Oh ya ada. Ya alhamdulillah tetap lanjut. Kawat Wati, sekarang Kantin Wati. Besok apa lagi namanya? Jadi Iya dong. oh ya, pokoknya nggak apa-apa kan kalau Kantin Wati ini bagus juga namanya. Jadi kan orang mikirnya kantin ya. Jadi kantin itu kan kayak jualan gitu, tapi kan setidaknya ternyata kantinnya tuh jualan ilmu gitu kan, jualan pengalaman. Nah, tapi harapannya ya setidaknya kalau sekali seminggu itu anggap aja lah kayak taklim wati ya. Taklim watinya, jadi PI-watinya kalau bisa diajak internal aja dah cukup tuh. Nah, terus jadi membaca momentum ya, misalnya kalau lagi Ramadan ya ada Ramadan nih.
Nah, misalnya bulan depan, apalagi nih setidaknya disiapin lagi. Nah, kalau bisa tuh diundang, misalnya bunda-bunda atau yunda-yunda gitu, atau eksternal lah, nggak harus orang PI ya. Terus orang PI, mereka untuk berbicara, misal spesifiknya berbicara soal perempuan dan lain-lain. Nah, kalau bisa kayak semalam aja tuh ya, contohnya Jogja itu luar biasanya kalau mau ngadain kajian, aktivitas keilmuan tuh dia gampang. Untuk jadi pembicara tuh banyak. Nah, mungkin masjid yang lagi viral untuk ngadain tarawih aja tuh sekarang Mas Kamu GM ya. Saya semalam tuh ke sana, Masya Allah gitu. Banyak banget. Nah, kalau bisa tuh belajar tuh dari Mas Kamu GM. Berani misalnya ngundang-ngundang orang-orang yang sebetulnya ya di Jogja tuh cukup inilah gitu. Ya sekarang pelan-pelan dari Korwil. Teman-teman Korwil juga harus punya kesempatan ya, Vin. Siapa Arya untuk dikasih juga kesempatan untuk mereka mengaktualisasikan diri juga gitu. Nah, terus selain dari korpus, nanti KB Watinya misalnya, Ketua Korwil Wati itu diundang tuh dari awal sampai akhir. Nah, kan belum pernah. Nanti bisa diundang lagi misalnya tokoh-tokoh dan lain-lain. Intinya dipertahankan. Ini aja sih jalan satu periode Vina udah bagus banget nih, Vin. Periode depannya lagi ini aja programnya tuh udah keren banget gitu Korwilwatinya. Jadi dirasakan inputnya sama kader-kader PIwati. Nah, itu jadi ya kita boleh menyibukkan diri di organisasi ya, tapi jangan lupa hak kita itu diberikan ya. Kita mengkader orang tapi input untuk ke diri kitanya kita jangan sampai lupa. Itu aja. Semangat ya, ternyata tadi adminnya orang psikolog gitu. Makanya pas UII baru sadar, oh ini pakai UII, itu legal nggak tuh? Zoom-nya legal nggak? Oh, legal. Ya udah gitu ya. Terima kasih untuk adik-adik. Aduh, aku jadi terharu ketemu kalian semua. Sayangnya nggak offline ya. Kalau offline kan kita bisa bukber sekalian gitu. Semoga menjadi satu amal jariah ya buat teman-teman gitu, dan dirasakan kebermanfaatannya. Ukhuwah kita itu bisa diperkuat dan diperbaiki selama Ramadan ini. Dan ukhuwah yang sangat-sangat erat itu dan sangat kuat adalah ukhuwah silaturahim perasaan, silaturahim pemikiran, ya. Nah, itu lebih utuh dan lebih kuat gitu. Semoga teman-teman PIwati ini nanti bisa menjadi perempuan-perempuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua bisa meraih gelar la'alakum tatakun dan kita bisa nanti mencapai satu puncak bertemu dengan Idul Fitri dan menjadi hamba yang suci dan fitri kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selanjutnya operator kita bersiap untuk foto bersama. Nih yang belum on cam ada dari Elin. Boleh Elin dari Elin dari NTB boleh untuk on cam kalau memungkinkan. Operatornya ini dari PIwati Jogpus atau Yuajeng? Mimi. Oh iya. Oke, langsung aja ya 3 kali kita. Tiap hitungan 3. Ya. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Kak moderatornya, Yunisa. Ya, terima kasih Yu. Oke, kita sekarang berada di acara terakhir ya, acara penutupan. Mungkin ya tadi terima kasih pada Yu Aisyah dan teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di Kantin Wati kali ini. Semoga ini tadi ya kalau kata Yu Aisyah, semoga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman dan juga buat Yu Aisyah. Ya sehat-sehat selalu Yu, sehat-sehat selalu juga untuk teman-teman semua. Mungkin akhirul kalam tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dilanjut dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih yuk. Assalamualaikum. Boleh kepada Yu Aisyah tanpa mengurangi rasa hormat ya.